Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu. Siang. Ya, perkenalkan nama saya Siti Mukroma dan saya di sini ditemani dengan Ibu Siti Umiati ya Bu ya. Ibu mengajar di bidang apa Bu? BTI baca tulis Al-Quran. Baik Bu, terima kasih sebelumnya sudah meluangkan waktu untuk saya Bu ya. Sama-sama. Diskusi. Gini Bu, saya itu hari ini ingin melakukan percakapan praobservasi. Jadi ini itu nanti dilakukan untuk mengamati pembelajaran Ibu di kelas gitu Bu ya. Jadi nanti saya izin untuk mengambil video Ibu saat belajar di kelas bersama anak-anak gitu Bu. Nah, tujuan ini dilakukan agar sebagai mengetahui aja untuk diri saya Bu, juga buat evaluasi diri saya gitu Bu. Bagaimana proses pembelajaran Ibu di kelas gitu Bu ya. Jadi buat sharing-sharing gitu Bu ya. Nah, kenapa ini harus dilakukan? Karena sebagai percakapan awal nih Bu. Jadi kita sebelum ada ngambil video pembelajaran di kelas ada percakapan terlebih dahulu kayak gini gitu. Maksudnya untuk biar Ibu ada persiapan dulu gitu Bu ya, untuk mengajar di kelas gitu. Nah, ada beberapa pertanyaan nih Bu yang saya mau tanyain deh Bu. Boleh. Yang pertama Bu terkait tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran BTQ ya Bu ya. Itu apa Bu? Nanti di kelas berapa Bu? Kelas 9. Hari ini saya belajar tentang nun mati dan tanwin. Jadi tujuannya biar anak-anak tahu nun mati dan tanwin itu dibagi menjadi berapa, terus artinya idhar, idgham, ifa, iqlab itu apa, dan sekaligus memberikan contohnya. Jadi tujuannya pemahaman tentang hukum bacaan. Iya, hukum bacaan. Itu ada selanjutnya lagi nih pertanyaan. Nah, area pengembangan kompetensi yang ingin dicapai itu di bagian mana ya Bu? Di bagian pengembangan dan keterampilan, pengetahuan dan keterampilannya. Jadi pengetahuan mereka dalam membaca Al-Quran seperti apa, yang baik dan salahnya seperti apa, terus keterampilannya itu mereka bisa membaca dengan benar huruf tajwidnya. Baik, berarti di pengetahuan dan keterampilan ya Bu ya. Nah, selanjutnya nih Bu, bagaimana rencana pembelajaran yang Ibu terapkan di kelas, strateginya atau model pembelajarannya? Model pembelajarannya saya kan setiap PTQ itu banyak catatan-catatan. Jadi gimana caranya anak supaya jangan banyak catatan tapi mudah diingat dan dihafal. Jadi saya merangkum. Jadi tidak usah semua contoh ditulis sama saya. Yang penting anak-anak mencerna apa sih yang saya terangkan. Apa ada diskusi nggak Bu atau bagaimana? Ya, yang pertama diskusi. Pertama itu bikin kelompok dulu, baru didiskusikan sama anak-anak dan mereka menerangkan ke depan, presentasi ya Bu ya. Presentasikan ke depan hasil kelompok mereka sendiri. Oh iya. Berarti memang modelnya itu diskusi kelompok atau presentasi ke depan? Iya, tapi tidak setiap pertemuan saya seperti itu Bu. Jadi supaya enggak boring, kok saya ini presentasi lagi, kelompok lagi, enggak. Saya ada imlanya, terus ada seperti menghafal surat apa gitu. Nanti ke depan satu-satu gitu. Baik Bu. Media pembelajaran yang dipakai paling di kelas apa Bu? Buku paket, terus juz amma. Saya suruh bawa juz amma masing-masing. Terus udah gitu doang. Iya. Nah, mau dimulai pembelajarannya di jam berapa ya Bu? Kalau kelas 9 jam pertama itu hari Kamis. Kelas 9. Iya, kelas 9 tuh di jam 8. Jam 8 ya. Iya. Baik, nanti kita ketemu di hari Kamis jam 8. Saya izin untuk memvideokan gitu Bu ya, mengamati proses jalannya pembelajaran yang Ibu lakukan di kelas bersama anak-anak ya Bu ya. Ya, terima kasih ya Bu, saya cukupkan percakapan ini. Sama-sama. Semoga nanti kita ketemu lagi di ruang belajar kelas 9. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersiap. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim.
Setelah itu iklan. Iklan artinya apa? Memasukkan apa ini? Memantulkan memasukkan hari ini Ibu akan membuat kelompok kalian masing-masing. Jadi kelompoknya ini Ibu kasih cara tidak usah mengubah kursi, jadi satu baris baris. Jadi itu untuk mempermudah kita, nggak usah mengubah kursi. Kita akan belajar kelompok. Jadi laki-laki satu baris kelompoknya, yang tengah satu baris, terus yang ini satu baris ya. B idgham. Tadi udah diterangkan sama Ibu, idgham itu hurufnya ada 6. Ibu mau kalian itu cari contoh idgham iya, nun, mim, waw, lam, ro. Jadi satu kelompok itu harus ada 6 contoh huruf idgham ya. Jadi jangan sampai ada 5. Jadi hurufnya ada 6, harus 6 ya. Jadi jangan kebanyakan ngobrol. Sekarang Ibu kasih 10 menit untuk ngisi. Jadi 10 menit lagi untuk presentasi di depan ya. Nanti presentasi di depan ya. Dibacakan itu apa? Ini kelompoknya lain lagi karena ada 5 ya. Huruf idgham ada 6 nih. Huruf idgham ada 6 iya, nun, mim, waw, lam, ro. Berarti kalian harus cari contoh iya, nun, mim, waw, lam, ro. Kami dari kelompok 2 ingin menjelaskan tentang hukum bacaan idgham. Yang pertama, baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alamin. Pada siang ini kita berjumpa kembali bersama Ibu Siti Umiati, tentunya guru bidang BTQ Bu ya. Kebetulan kita telah melakukan praobservasi minggu lalu, kemudian juga sudah saya mengamati proses pembelajaran di kelas Ibu gitu ya Bu. Dan kali ini adalah diskusi atau obrolan pasca observasinya ya Bu. Jadi intinya kegiatan ini diadakan agar mengevaluasi gitu ya apa yang sudah dilaksanakan dan yang kurang begitu Bu ya selama proses pembelajaran di kelas yang kemarin Ibu lakukan. Selamat siang Bu Siti. Siang. Sama-sama Siti kita. Bu gimana kabarnya Bu hari ini Bu? Baik. Baik Bu. Langsung saja Bu ya, ada beberapa pertanyaan Ibu yang akan saya tanyakan terkait proses pembelajaran minggu lalu ya Bu, yang di kelas Ibu. Yang pertama, gimana Bu perasaan Ibu setelah saya observasi gitu ya di kelas Ibu minggu lalu? Tadinya sih saya dan anak-anak merasa tidak nyaman ya Bu ya. Karena ada yang mengobservasi, tapi lama-kelamaan seiring waktu keadaan juga jadi tenang. Ya, grogi ya awalnya ya. Karena nggak biasa ada orang gitu ya. Tapi alhamdulillah ya, lancar Bu ya. Baik Bu. Nah kemudian dari proses pembelajaran di kelas yang Ibu laksanakan itu Bu, nah area pengembangan kompetensi yang Ibu kembangkan itu di mana? Di pengetahuan sama keterampilan Bu. Pengetahuannya saya kan
bidang studi BTK ya Bu. Terutama anak-anak harus tahu dari awal huruf hijaiyah ada berapa dulu, baru hukum nun mati atau tanwin. Terus kalau keterampilannya, alhamdulillah anak-anak bisa mencontohkan semua yang termasuk hukum nun mati dan tanwin dari idhar, idgham, Memberikan contoh Bu ya itu memberikan contoh, berarti anak-anak sudah terampil. Itu keterampilannya Bu. Iya. Kemudian menggunakan model apa nih Bu di dalam kelasnya, tahapan-tahapan dan langkahnya? Terutama modelnya itu anak-anak membawa tajwid, terus juz amma, sama yang saya ini kan RPP Itu medianya Bu ya. Iya. Kalau modelnya tuh diskusi atau bagaimana? diskusi. Dan saya akan menentukan diskusi sama observasi supaya anak-anak bisa berbicara di depan temannya dengan lancar dan tidak ada malu atau Iya, belajar kaku ya Bu ya. Kalau awal-awal kan anak-anak suka kaku, jadi saya akan membiasakan itu. Ada presentasi juga pasti Iya. Bu ya. Berarti ya itu termasuk berdiferensiasi ya. Yang sudah saya jelaskan ke Ibu, maksudnya membantu Ibu mengurus RPP itu ya. Oke Bu, baik. Kemudian sejauh mana nih Bu tingkat keberhasilan yang Ibu rasa yang telah Ibu lakukan di kelas kemarin itu? Apakah sudah cukup berhasil atau Ya, bagaimana? saya ngerasa cukup berhasil ya Bu, tapi kadang ada kendala yang saya hadapi itu bila anak tidak membawa juz amma atau tajwid, itu kendalanya. Oh, jadi ada sedikit Hambatannya. hambatan-hambatan. Tapi sekarang ini saya cukup berhasil karena apa yang saya terangkan, yang saya tulis itu anak-anak bisa mencontohkan. Baik. Jadi hambatannya itu karena anak itu ada yang masih beberapa tidak membawa media yang Didasarkan seperti juz amma dan tajwid, itu hambatan. Langkah yang Ibu lakukan untuk agar hambatan itu tidak terjadi lagi seperti apa? Langkah yang saya lakukan, saya akan memberikan anak-anak agar memberitahukan kembali agar mengingat dan supaya bisa membawa Kembali ke peraturan kelas Bu ya, Peraturan kelas itu keyakinan kelas. peraturan kelas yang sudah saya sampaikan atau dibuat. Jadi itu cara Ibu agar hambatan-hambatan tadi ya setidaknya tidak diulangi lagi begitu ya Bu ya. Baik Ibu, kemudian baik Ibu, untuk pertanyaan terakhir Ibu, apa yang akan Ibu lakukan ke depannya agar pembelajaran di kelas Ibu mungkin lebih menarik, kemudian intinya bisa berdampak kepada murid? Ya, saya akan menghimbau kepada anak-anak untuk setiap pertemuan saya membuat kelompok dan mempresentasikan observasi agar anak bisa berbicara di depan teman-temannya dan tidak merasa kaku lagi. Itu lebih ke membaca begitu ya Bu ya, kemudian memberikan contoh pembacaan tajwidnya gitu ya. Terus mengulang surat-surat pendek lagi. Baik. Baik Ibu, mungkin pertanyaannya sudah cukup gitu ya. Semoga kegiatan ini bisa menjadi evaluasi kita bersama gitu untuk Ibu dan juga untuk saya agar pembelajaran di kelas kita gitu ya intinya lebih berdampak kepada murid gitu ya. Jadi memenuhi semua kebutuhan murid-murid yang ada di kelas. Baik Ibu, terima kasih atas waktunya. Ya, Selamat sama-sama. siang Ibu. Siap.